Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dimanapun berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera. Haleluya. Saya yakin dan percaya pagi hari ini di mana saudara berada adalah kasih penyertaan Tuhan yang begitu besar kepada kita semua. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Keadaan sudah akan lebih membaik. Biarlah kita terus bawa dalam doa agar kita boleh bersama-sama beribadah tatap muka. Saudara-saudara rindu? Iya, kami rindu semuanya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pernah kita membuang waktu dengan percuma. Karena selama kita tetap berseru kepada Tuhan, kita dekat kepada Tuhan, itu pun punya waktu. Satu saat Tuhan akan lewatkan itu waktu. Ada firman-Nya di dalam Amsal 1 ayat 28. Dikatakan, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan aku jawab. Mereka bertekun mencari aku, tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Hati-hati saudara dalam menjalani hidup. Kalau saudara ada pada sore hari ini, pada pagi hari ini, pada siang hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Pilihlah takut akan Tuhan, hargai Tuhan, hargai jam-jam ibadah, hargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ada waktunya kita berseru kepada Tuhan, Tuhan jawab. Tapi ada waktunya kita berseru dan Tuhan tidak jawab. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya kalau kita takut akan Tuhan, firman-Nya katakan Tuhan memberkati orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 115 ayat 13 dikatakan bahwa memberkati. Di ayat 12-nya dikatakan Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun. Dan kemudian ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Ayo saudara, biarlah kita katakan kepada diri kita, yuk mari kita beribadah, yuk kita antusias. Kita rindu untuk ke rumah Tuhan, kita rindu untuk bersekutu kepada Tuhan. Dan belajar menghargai, belajar menghormati Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Amsal 8 ayat 13 mengingatkan kepada kita takut akan Tuhan, ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Saya yakin dan percaya hari demi hari Tuhan menuntun kita untuk kita berubah lebih baik, lebih sempurna, lebih serupa dengan Tuhan, dengan dasar firman Tuhan. Amin saudara. Saya percaya ada perbaikan. Selama pandemik ini berjalan hampir 2 tahun. 2 tahun pula itu kita perbaiki karakter kita, kita perbaiki hidup kita, lebih takut akan Tuhan, mengenal Allah dengan benar. Dan kami percaya waktu yang Tuhan berikan kita tidak pergunakan dengan sia-sia. Dan hari ini pula kita mau memuji Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan. Bahkan kita akan mendengar kembali akan firman Tuhan sebentar yang akan disampaikan oleh saudara atau Bapak Hendra Herman SESTH. Dan biarlah kita mau buka hati kita. Kita puji Tuhan benar-benar. Kita hormati jam-jam ibadah, waktu yang Tuhan berikan. Kita tidak sia-sia, pergunakanlah waktu yang ada. Mari saudara kita bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami menyadari kalau hari ini kami masih bernafas, kami masih hidup. Semua adalah kemurahan-Mu Tuhan. Semua adalah kebaikan-Mu. Ampuni Tuhan segala kekurangan kami. Ampuni bila Kau dapat yang tidak berkenan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu dengan hati yang bersih. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami sampai ke hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bisa kembali beribadah tatap muka bersama-sama umat-Mu. Bapa di surga, pagi hari ini kami menyerahkan Tuhan jam-jam ibadah ini Tuhan, kami mau pergunakan sebaik-baiknya dan kami memiliki hati yang mau menghargai, takut akan Engkau. Oh Tuhan, turunkan pengurapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani, baik worship leader, singer, pemusik, multimedia Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Roh Kudus, kekuatan dan pengurapan dari Allah Maha Tinggi turun atas kami semuanya. Dimanapun suara ini bisa didengar, nama Allah dimuliakan. Dimana suara ini bisa didengar, orang-orang diselamatkan. Jamah Tuhan setiap hati, lawat setiap hati. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan. Yang dalam pergumulan Engkau memberikan jalan keluar, kemenangan Tuhan, dengan firman yang Tuhan berkata, dengan firman yang Kau sampaikan pada pagi hari ini lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siapkan bejana hati kita untuk kita bersama-sama boleh menerima berkat Tuhan dan pujilah Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Semua sehat? Amin. Selalu ada sukacita dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Yeay. Woo. Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Senangkan hatimu, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Yeay. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, sama-sama kita naikkan pujian ini dengan semangat. Woo! Hidupku sekarang ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahan kami Tuhan. Persembahanku
sembah Kau Yesus Tuhan. Kau Yesus Tuhan, tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Untuk senangkan hatimu, Tuhan. Untuk senangkan hatimu, Tuhan. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Amin. Selalu ada sukacita dalam Tuhan, amin. Haleluya. Mari semua kita umat-umat pilihan Allah datang ke hadapannya untuk bersekutu, memuji dan meninggikan namanya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, Semua lidah mengaku bahwa
sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan kita, amin. Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Dialah Tuhan. Sekali lagi katakan, dialah Raja kita. Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Yeay. Dialah Allah Raja kita, amin. Amin. Dialah Tuhan yang benar. Terima kasih kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, atas kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya kepada kita. Kita betul bersyukur kepada Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang bersekutu, memuji, meninggikan nama-Nya. Bukan karena kuat, gagah, dan hebat kita, semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur kepada-Mu Yesus. Hanya Engkau-lah pribadi yang mengenal setiap hati kami. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Apa yang kami butuhkan, Engkau tahu. Engkau tahu rancangan masa depan kami, Engkau tahu. Hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagaikan tanah yang gersang Tuhan, menanti datangnya hujan. Demikian hati kami Tuhan, rindu akan Engkau Yesus. Terima kasih. Begitupun jiwaku Tuhan.
lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu Bapa. Seluruh isi hati kami Engkau tahu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi. Terima kasih Yesus. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau Allah yang mengerti, Kau Allah yang tahu isi hati kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan yang tahu isi hati kami Tuhan. Engkau mengenal pribadi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebegitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan, sehingga isi hati kami pun Engkau tahu Tuhan. Engkau menyediakan apa yang kami perlu Tuhan. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Di dalam-Mu ada pengharapan Yesus. Terima kasih, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu. Engkau Allah yang layak disembah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Tiada pernah kami ragu akan kasih-Mu Yesus. Tiada pernah kami ragu akan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang mencukupi Tuhan. Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu ya Allah. Kami bangga mempunyai Tuhan seperti-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Hanya Engkau yang mengenal pribadi kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya Engkau pribadi yang
mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan, seluruh isi hati kami Engkau tahu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang mengenal hati kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau, Tuhan yang mengasihi kami, yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Hanya itu yang dapat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kami, dan biarlah Engkau melayakan kami untuk senantiasa menyembah Engkau Allah yang kudus, Tuhan yang empunya sorga dan bumi. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami, membuka hati kami untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, supaya setiap benih firman-Mu yang ditaburkan itu boleh tertanam, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan kuasa otoritas yang daripada Tuhan sendiri turun atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga melalui hamba-Mu Engkau mengungkapkan isi hati-Mu, Engkau mengajar kami, mendidik kami untuk terus ada di jalan-Mu Tuhan, untuk menuju kesempurnaan seperti Engkau yang adalah sempurna adanya Tuhan. Sehingga kami boleh mencapai tujuan yang Engkau berikan kepada kami, yaitu menuju surga-Mu yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Terima kasih buat hari ini, saya percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada dalam setiap anak-anak Tuhan. Amin.
Saya percaya walaupun kita ibadah online pada pagi hari ini, pengurapan Tuhan, kasih Tuhan, damai sejahtera Allah turun dalam setiap jemaat di GPA Keluarga Allah. Pada hari ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa hari ini harinya mujizat Tuhan. Katakan amin. Coba toel kiri kanan, katakan amin. Saya percaya bahwa hari ini pertolongan Tuhan nyata kepada setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, bahwa hari-hari ini kita banyak ada sebuah kata-kata yang sangat populer pada masa-masa sekarang. Kata-kata itu khawatir. Hari ini banyak orang khawatir karena pandemi yang sudah begitu hari berjalan. PPKM tidak ada habis-habisnya, terus berjalan. Tapi ingat Bapak Ibu, zaman dulu pun sama. Ada sebuah lagu Pantai Kosta Lama, jangan kamu khawatir. Amin. Lagunya adalah jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kamu makan, minum, pakai. Ingat, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Lagu itu dari dulu udah ada. Saya percaya lagu ini hari ini tetap ada dalam setiap anak-anak Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Kita buka firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 sampai dengan 32. Hari ini kita bicara bahwa ada sebuah kekuatan doa. Matius 6 ayat 31 firman Tuhan berkata, ya sudah dapat katakan ahem. Ya, kita baca sama-sama ya. Baca dengan semangat, walaupun Bapak Ibu di rumah, kita percaya hari ini waktunya mujizat Tuhan. Kita mau siapkan yang terbaik buat Tuhan. Matius 6 ayat 31 firman Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, garis bawahi, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Katakan amin. Hari ini kita mesti yakin bahwa kita punya Tuhan yang besar, Allah yang besar, yang tahu dalam setiap kebutuhan yang kita alami. Karena kita tahu kuncinya itu di ayat 33 Bapak Ibu. Kita mau baca sekeras-kerasnya ayat 33 ini. 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu, hari ini kalau engkau mau melihat kuasa Tuhan yang begitu besar, cari dulu kerajaan Allah. Kalau hari ini Tuhan mau, hari ini setiap anak-anak Tuhan itu setia. Setia kepada gereja lokal, berdoa pada gereja lokal. Kalau dalam waktu dulu sebelum pandemi, gereja ini adalah sebagai rumah kita, tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Saya rindu, kita semua rindu, kita mau sebagai jemaat yang kuat. Jangan khawatir, cari dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Hari ini Tuhan mau pada hari-hari ini hidup kita dimenangkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini selalu saya pikirkan pada awal tahun. Setiap pada 31 Desember, saya selalu berdoa sama Tuhan. Tapi jujur Bapak Ibu, di tahun 31 Desember tahun 2020, saya nggak bisa doa ini. Saya nggak bisa doa ini. Saya takut. Saya khawatir. Tapi bersyukur firman Tuhan menyentuh hati saya, hidup saya. Bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Bapak Ibu mau percaya punya Tuhan yang besar? Karena di ayat yang ke-7 ini, di firman Matius 6 ayat ke-7, ada perikop namanya ayat 7. Bapak Ibu hafalin.
Matius 7 ayat 7. Gampang. Ya kan? Perikopnya adalah hal pengabulan doa. Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Bapak Ibu, hari ini ada 3 langkah yang kita mau lakukan sebagai jemaat, sebagai anak-anak Tuhan di gereja GPIA Keluarga Allah. Bahwa hari ini ketika ada pandemi, kita akan menyaksikan begitu dahsyat kuasa Tuhan. Banyak kesaksian di mana kita melihat kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Kita mau setiap anak Tuhan hari-hari ini mesti berani minta. Jujur, waktu 31 Desember 2020 saya berdoa, saya gak berani minta. Karena hidup saya penuh dengan kekhawatiran. Saya mau minta apa? Sampai ketika Tuhan ingatkan ayat ini. Tuhan ingatkan, Dra, kamu mesti punya iman. Kamu mesti punya iman. Kamu mesti punya iman. Tuhan ingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita lihat kondisi dunia yang hari ini makin menggelapkan, tapi anak-anak Tuhan mesti punya iman yang besar. Katakan amin. Tuhan bicara ketika mintalah itu bicara sebuah iman. Iman kita berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu, masa-masa pandemi hari ini, Bapak Ibu minta sama siapa? Apakah engkau minta sama anak-anakmu? Apakah engkau sebagai karyawan minta sama bosmu? Apakah engkau sebagai anak-anak minta sama orang tuamu? Hari ini kita bingung, kita mau minta dengan siapa? Kita berpikir kita mau punya keinginan, kita bingung. Tapi Bapak Ibu, kita masih punya Tuhan yang besar. Amin. Punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu bangun untuk bisa dalam hidupmu. Bapak Ibu hari ini punya iman yang besar. Jangan takut. Bapak Ibu punya iman yang besar. Ketika Bapak Ibu ada firman Tuhan doa Yabes, yang ada pujiannya, Tuhan mengabulkan. Dan saya percaya Bapak Ibu orang yang setia sama Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Amin. Yang kedua, langkah yang kedua adalah carilah. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Carilah itu bicara orang yang punya pengharapan. Kalau Bapak Ibu mencari itu ada sebuah harapan. Harapan apa yang Bapak Ibu mau di tahun ini? Harapan apa yang Bapak Ibu mau di dalam masa-masa akan mendatang? Kalau engkau mau menikah, kalau engkau mau punya keluarga, kalau engkau mau punya rumah, kalau engkau mau punya mobil, ada harapan apa? Yang tadi pertama ada iman. Kedua mesti ada pengharapan. Kalau engkau bilang tahun ini Tuhan saya mau diangkat karir saya dari seorang staf dengan seorang manajer, itu harapan kamu. Pokok doa yang kita bawa kepada Tuhan. Saya rindu hari ini Bapak Ibu, anak-anak muda, opa dan oma tetap setia minta sama Tuhan. Cari punya pengharapan. Jangan hilang pengharapan. Kalau hari ini kita ditolong, mungkin 10 tahun yang lalu engkau ditolong sama Tuhan. Saya percaya hari ini pun engkau ditolong sama Tuhan. Buat harapan kamu, apa yang kamu menjadi mimpi kamu, datang sama Tuhan. Minta dengan tindakan iman. Saya percaya orang yang punya tindakan iman dan dia punya pengharapan, dia bisa menyentuh hati Tuhan. Amin. Yang ketiga, firman Tuhan bicara apa? Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketuk ini bicara adalah anugerah Tuhan. Kita mesti mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh. Kalau yang tadi pertama Bapak Ibu
punya iman yang besar. Bapak Ibu juga punya pengharapan yang besar. Dan Bapak Ibu tahu Bapak Ibu minta kepada siapa. Bapak Ibu mesti ketuk hati Tuhan. Makanya di ayat 33 berkata, carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Yuk hari ini, kalau engkau kehilangan jam doa, tetap berdoa. Kalau engkau kehilangan jam-jam ibadah, yuk tetap beribadah sungguh-sungguh. Tepuk tangan, nyanyi sembah Tuhan. Buat hati yang bisa menyentuh hati Tuhan. Saya percaya kalau kita bisa membuat menyentuh hati Tuhan. Tuhan buat mujizat yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan buat hal-hal yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah engkau dengar, yang tidak pernah timbul di dalam hatimu. Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu hari ini, anak-anak muda, jangan putus harapan. Jangan putus harapan. Cari wajah Tuhan. Punya iman yang besar. Dan punya pengharapan apa yang menjadi kerinduan kamu. Kalau engkau hari ini, saya rindu untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan banyak caranya. Di luar banyak. Dan saya rindu engkau juga mesti bertanggung jawab pada rumah Tuhan. Amin. Bapak Ibu ambil waktu. Bahwa kita ini keluarga besar. Saling menopang, saling mendukung. Kita mau bersama-sama ada sebuah kekuatan menyentuh hati Tuhan. Saya bertobat Bapak Ibu. Saya ketika tahun 2020. Saya jujur ketika saya berkata tersebut karena saya seorang pengusaha. Dan saya punya karyawan cukup banyak. Dan perusahaan saya itu ada beberapa yang mengalami efek pandemi. Contohnya saya punya travel, saya punya restoran. Dan saya komitmen ketika Tuhan bilang, Dra, kamu itu jadi pemimpin juga jadi sebagai seorang gembala. Karyawan kamu itu adalah domba-domba kamu. Kamu mesti jamin dia makan. Saya gak berhentiin, saya gak PHK, saya gak potong gajinya. Tapi jujur Bapak Ibu, saya juga manusia. Takut, saya punya harapan di 2021 ini seperti apa harapan. Ada beberapa bisnis saya yang akhirnya runtuh. Runtuh karena namanya badai, karena namanya topan. Dan saya kehilangan di situ sebuah income yang cukup luar biasa. Jujur, saya takut. Saya gak bisa ngomong. Saya gak bisa punya iman. Tiap hari hati saya tidak ada semangat yang baru. Saya berpikir tiap hari saya lewati dengan ogah-ogahan. Tidak ada sukacita. Karena orang yang berpengharapan itu pasti dia punya gayanya sukacita. Amin. Coba Bapak Ibu tengok hari ini. Muka kamu sukacita enggak? Kalau kamu di gereja ada masalah, kamu pasti bisa sukacita. Karena malu ada Bapak Gembala, ada Ibu Gembala. Coba di rumah hari ini ibadah. Ada gak sukacita? Coba kamu hadir sukacita. Kalau engkau ada masalah, punya pengharapan yang besar. Punya sukacita. Ketika Tuhan tegur saya bertobat. Saya sentuh hati Tuhan. Saya belajar mencari wajah Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi berdoa sama Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan. Saya pernah Oktober tahun 2020. Saya kena sakit COVID. Dan mujizat Tuhan terjadi. Saya disembuhkan dengan OTG. Hari itu ketika saya disembuhkan, saya jujur aja. Saya sebagai pengusaha saya mungkin dirawat di rumah sakit kena habis ratusan juta, saya bisa bayar. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Saya dengan obat yang murah, obat antibiotik saya disembuhkan oleh Tuhan. Ketika saya dipulihkan Tuhan, saya belajar, Tuhan saya mau jadi saluran berkat Tuhan. Saya punya iman yang besar. Karena saya tahu ketika orang yang percaya kepada Tuhan, dia bukan orang yang kalah.
saya sampaikan, saya hubungi beberapa teman saya, hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya di marketplace. Saya bilang, Pak, Bu, kalau Bapak Ibu ada jemaatnya sakit COVID, tolong sampaikan ke saya akan berikan obat COVID gratis. Saya nggak minta bayaran. Obat itu saya berikan, obat vitamin, obat COVID, obat antibiotik, obat sesak napas, sampai buat antigennya, saya kasih lengkap. Sampai ada, saya bilang saya berikan ini gratis cuma-cuma dari Tuhan Yesus. Dan singkat cerita, pada posisi itu jujur, saya lagi pergumulan. Gimana saya bisa bertahan? Tapi ketika saya belajar punya iman, saya tahu saya punya Tuhan yang besar. Saya tahu saya menjadi rekan kerja Allah. Saya tahu kalau saya melayani Tuhan, saya harus menjadi garam dan terang dunia. Saya belajar menabur, memberikan obat, saya beli obat tersebut. Kira-kira sudah hampir 300 paket. Banyak orang disembuhkan. Sampai beberapa jemaat saya biayain biaya isolasinya, kita bayarkan tes PCR-nya sampai pulih, kita belikan juga makanan pada saat isolasi. Saya lakukan itu. Karena hari itu saya praktek. Ketika 31 Desember saya nggak punya harapan. Saya bilang saya bertobat sama Tuhan. Saya melangkah di tahun 2021 orang yang beriman, orang yang berpengharapan, dan saya mau sentuh hati Tuhan karena saya tahu rekan kerja Allah. Saya menabur, saya memberikan kepada orang lain terus. Sampai akhirnya, sampai hari ini kita gak bisa melakukan lagi karena untuk beli obat sekarang mesti pakai resep. Kita buat itu hari itu, kita melangkah. Saya dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Di bulan April tahun 2021. Apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah ada di dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Saya di tahun 2 April 2021 saya buka perusahaan baru, perusahaan peternakan ayam. Di mana perusahaan peternakan itu Bapak Ibu, saya tidak ada latar belakang. Saya bukan peternak sebelumnya dan saya nggak ngerti peternakan ayam. Tapi saya bisa ditunjuk oleh sebuah grup perusahaan untuk saya mengelola di sebuah area baru. Saya ditunjuk oleh grup perusahaan. Dari perusahaan itu untuk saya membuka sebuah lahan baru di daerah Banten. Saya nangis di bawah kaki Tuhan. Saya gak pernah kepikir, Tuhan 2021 bisnis saya yang ini jatuh-jatuh, saya bertahannya gimana? Saya hanya berpikir Tuhan, mungkin saya tanya istri saya tahu, boleh gak Mi kita jual aset-aset kita jual properti kita untuk kita bertahan. Saya iklanin kejual-jual karena sudah buatin dana, kalau sampai uang kita habis, kita ada cadangan. Kita punya cukup, Tuhan kasih kepercayaan kita ada beberapa properti yang tanah kita mau jual. Dan di tahun itu Tuhan kasih saya bisnis yang gak pernah kepikiran saya. Pak Hendra, ayo Pak Hendra jadi pemegang sahamnya. Pak Hendra pemegang sahamnya 1/3 dari dana tersebut. Yang kedua, saya bingung uangnya dari mana? Dari mana uangnya? Kita lagi bertahan dan uangnya itu besar. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Ada sisa-sisa plafon dari kredit bank. Saya bilang kalau bisa kita mesti ada modal biar kita bisa ini. Tiba-tiba saya punya tanah. Sudah 4 tahun saya jual. Di masa sebelum pandemi gak pernah laku. Saya dulu punya tanah, saya mau bangun pabrik, saya gak jadi. Di tengah-tengah pandemi, sebelum pandemi itu 4 tahun tuh kita jual gak laku-laku. Tiba-tiba di dalam masa pandemi ini bisa laku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bisa laku, ada orang cari tanah dan beli tanah tersebut. Saya dapatkan uang yang modal. Yang kedua, saya jual apartemen
cukup baik apartemennya karena nilainya juga cukup bagus. Nggak pernah laku. Bertahun-tahun, 3 tahun kita jual itu apartemen nggak pernah laku. Udah saya pikir udahlah kalau nggak laku saya bagusin buat tamu saya kalau dia luar kota, kalau misalnya dia ke Jakarta nginep di situ. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dan jujur kita nggak pernah ketemu sama marketingnya ya, brokernya nggak pernah ketemu, laku. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang pernah kita dengar, Tuhan sediakan. Mujizat Tuhan luar biasa. Saya hanya belajar bahwa hari ini mujizat Tuhan, anak-anak Tuhan berdoa ada mujizat. Amin. Jangan kau berhenti berharap. Engkau tidak ada jadi imanmu hanya kepada Tuhan. Harapanmu kepada Tuhan Yesus. Engkau berdoa kepada Tuhan Yesus. Sentuh hati Tuhan Yesus. Tuhan buat mujizat. Hari ini kami kelola peternakan cukup lumayan besar. Peternakan kita ada di 4 lokasi. Dan saya hari ini banyak orang bertanya kepada saya, teman-teman kami dari grup peternakan, dia tanya, siapa Pak Hendra? Pak Hendra gak pernah nongol sebelumnya, tiba-tiba dia nongol, dia punya peternakan yang cukup bagus, mereka mau beberapa kenalan dengan saya. Saya saksikan kebaikan Tuhan. Saya saksikan mujizat Tuhan. Saya saksikan pertolongan Tuhan. Saya punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu, yuk tetap percaya sama Tuhan. Anak-anak muda, jangan kau pesimis. Jangan kau berpikir bahwa sudah waktunya engkau hanya stagnan. Engkau harus punya iman kepada Tuhan Yesus. Engkau berharap engkau akan dipromosikan hari ini. Ketika hari perkenanan Tuhan ada, mujizat terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, kebaikan Tuhan terjadi. Saya rindu Bapak Ibu, engkau sudah setia melayani Tuhan, setia berada dalam jemaat GPIA Keluarga Allah. Belajar setia. Ketika engkau setia, engkau sedang mengetuk hati Tuhan. Engkau setia beribadah, engkau sedang mengetuk hati Tuhan. Engkau setia menabur, engkau sedang mengetuk hati Tuhan. Engkau setia, engkau melayani Tuhan. Engkau sedang mengetuk hati Tuhan. Dan waktunya sebentar lagi akan tiba. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur. Saya tahun ini kami keluarga besar ngalamin lawatan Tuhan. Istri saya, anak-anak saya bisa melihat betapa kuasa Tuhan yang luar biasa. Bukannya dulu ketika saya menabur, saya berikan ini bukan untuk kemewahan, tapi saya belajar, saya hamba Tuhan. Saya mesti menjadi garam dan terang dunia. Hari ini dunia sedang hambar, dunia sedang gelap. Kita mau anak-anak Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Amin. Bapak Ibu semangat ya. Firman Tuhan hari ini sederhana. Bapak Ibu jangan khawatir. Anak-anak muda jangan khawatir, opa oma jangan khawatir. Kita taruh iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Kita taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kita mau ketuk hati Tuhan dengan berdoa kepada Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita mau nyanyi lagu Pantai Kosta Lama. Ada sebuah pujian, dengan imanku ku hadapi semua. Bapak Ibu nyanyi dengan iman. Nyanyi dengan iman. Lagu ini sederhana. Tapi lagu ini membuat kita semua menang. Amin. Ya. Haleluya. Dengan imanku semua berlaku, hadapi semua dengan berdoa. Semua berlalu,
Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku semua berlalu. Dengan doa dan bersyukur sangat besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Bapak Ibu, pujian ini Tuhan ingatkan, dengan iman kita hadapi semua. Dengan berdoa kita hadapi semua. Dan dengan bersyukur kita hadapi semua. Bapak Ibu, maukah pada pagi hari ini taruh tangan di dada kita, hampiri Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau kita menjauh daripada Tuhan, kita udah kehilangan iman. Iman kita sudah mulai kendor. Kita sudah mulai kehilangan pengharapan. Sehingga kita gak bisa berdoa sama Tuhan. Moga hari ini kau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Kalau saya ditolong, Bapak Ibu juga ditolong sama Tuhan. Kalau saya boleh mengalami kebaikan kemurahan Tuhan, Bapak Ibu juga bisa mengalami kebaikan. Kita punya Tuhan yang sama. Kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang besar. Dulu sekarang. Bapak Ibu, saya berdiri di hari ini. Saya bukan dulunya orang hebat. Papa saya sopir taksi, mama saya tukang jahit. Tapi ketika saya dapat anugerah yang Tuhan berikan, saya boleh menjadi seorang pemimpin. Saya boleh menjadi seorang gembala. Saya mau jadi orang yang takut akan Tuhan. Belajar punya iman. Saya juga takut. Ada bagaimana manusia, saya juga takut. Gimana saya bisa membiayai segala kebutuhan-kebutuhan keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga besar dalam perusahaan saya. Saya juga takut. Tapi saya tahu saya punya Tuhan yang besar. Amin. Saya punya Tuhan yang besar. Yuk Bapak Ibu, ambil hari ini komitmen ke kita sama Tuhan. Tuhan, saya mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Saya mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Ampuni saya kalau saya menjauh daripada Tuhan. Biar hari ini saya mau datang bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu
Engkau baik, sangat baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami. Engkaulah Yehova Jireh yang selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Karena kami punya Allah yang besar, Allah yang mengasihi setiap anak-anaknya. Biar hari ini kami mau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan. Karena kami tahu ketika kami sungguh mencari Tuhan, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan Yesus sediakan bagi umat-umat, anak-anak Tuhan yang mengasihinya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih. Selamat malam, selamat pagi. Bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada hambanya Bapak Hendra Herman SSTH yang pada pagi hari ini telah menyampaikan isi hati Tuhan untuk kita semuanya. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati karena yang disampaikan adalah firman sabdanya Tuhan. Amin saudara. Terima kasih Pak Hendra, Tuhan memberkati Bapak dimanapun berada, jiwa-jiwa diselamatkan. Tuhan berkati apa yang diperbuatnya boleh berhasil dan beruntung kemanapun Bapak pergi. Berkati usahanya, berkati keluarganya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari Selasa yang akan datang ada ibadah wanita pukul 5 masih melalui Google Meet. Dan biarlah kita isi hari-hari kita. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan untuk bersama-sama bersatu di dalam doa pagi yang diadakan di hari Selasa, Kamis dan Jumat. Dan doa pagi diadakan Selasa, Kamis dan Sabtu. Doa siang hari Senin, Rabu dan Jumat. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, doa pagi pukul 4.15 dan doa siang pukul 2 siang. Saya percaya kalau kekuatan kita bukan hanya kekuatan yang manusia, tetapi kekuatan yang dari Allah dimampukan untuk melewati hari demi hari, terlebih di masa pandemik ini, untuk kita bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan dan hidup kita boleh menjadi berkat. Amin. Saudara yang kekasih, biarlah pagi hari ini kita pun diberkati dan boleh menjadi berkat. Dan kita mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah. Dan kami bersyukur berterima kasih. Firman-Mu telah disampaikan. Roh Kudus bekerja pada setiap hati. Kami percaya Engkau lembutkan hati yang keras Tuhan. Kau tarik mereka kembali Tuhan yang telah jauh dari Engkau. Dan keberadaan kami Tuhan, kami percaya ada di dalam kendali atau kedaulatan tangan-Mu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, berkati hamba-Mu Bapak Hendra Herman Tuhan. Biarlah kekuatan dan hikmat marifat yang dari Tuhan boleh ada atas hamba-Mu. Firman-Mu disampaikan, jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga berkati apa yang diusahakan oleh tangannya boleh berhasil, dan kemanapun pergi boleh beruntung. Berkati keluarganya, berkati perusahaannya. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur berterima kasih untuk Indonesia Tuhan. Dan kami bersyukur berterima kasih
untuk para pelayan-Mu, untuk kami dimanapun berada, firman dan nama Tuhan dimuliakan, dan kami masih sempat untuk memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih untuk Indonesia yang boleh semakin membaik Tuhan. Kami berdoa supaya pemerintah menetapkan grand design rencana kerja satuan tugas penanganan COVID-19 supaya mereka Tuhan meminimalisir tidak terjadi kebobolan untuk varian baru Tuhan di dalam COVID, baik varian Lambda, MU atau varian Delta apapun juga Tuhan, karena kami percaya kami punya Allah Alfa dan Allah Omega. Dia yang awal dan Allah yang akhir. Itulah Allah kami yang hidup, Allah kami yang besar. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan hikmat kepada pemerintah kami untuk memperketat pintu keluar masuk Indonesia, baik lewat darat, udara, dan laut. Tuhan, sehingga penularan ini bisa diatasi. Dan kami juga berdoa untuk perekonomian Indonesia. Tuhan, kami percaya dengan membaiknya keadaan Indonesia Tuhan, biarlah Tuhan Kau juga angkat kembali perekonomian kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu bapak besok yang mulai bekerja, Engkau juga memberikan berkat-Mu, perlindungan-Mu, dan anak-anak yang mulai bersekolah, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Dijauhkanlah dari segala mara bahaya celaka maut, dijauhkan dari orang-orang berbuat niat jahat. Dan kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu boleh ada di dalam generasi daripada Yeremia Tuhan, generasi Yeremia Tuhan, generasi penerus, generasi bangsa Tuhan. Bangkitkan anak-anak muda kami ya Bapa, agar mereka boleh benar-benar Tuhan di dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Berilah hikmat kepada Presiden Jokowi, wakil beserta seluruh jajarannya agar tidak tergesa-gesa menjalin hubungan diplomatik. Oh Tuhan, dengan hati-hati. Oh Tuhan, kelompok dari Taliban yang berkuasa di Afghanistan Tuhan, Engkau tolong agar tidak terselubung di dalam segala hal yang diwarnai dengan terorisme dan pelanggaran HAM. Tuhan, beri hikmat kepada Bapak Presiden kami dan seluruh wakil dan seluruh pemerintahan yang ada Tuhan. Mampukanlah pemerintah Indonesia Tuhan untuk menjadi lebih baik Tuhan, karena kami percaya ada Engkau, ada Tuhan Allah yang mengendalikan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruhnya pada pagi hari ini, berkati para pelayan-Mu, berkati kami semuanya dimanapun berada, berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Kami menyadari kalau kami ada sampai hari ini, kami boleh menerima berkat sampai hari ini, semua adalah kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kami kembalikan Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kembalikan Tuhan persembahan-persembahan yang telah dipersembahkan, kuduskan sesuai dengan janji firman-Mu. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu, Kau curahkan berkat-Mu hingga berlimpah. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dan kami percaya Tuhan, orang-orang yang taat akan firman-Mu, Engkau juga genapi firman-Mu Bapa. Oh Tuhan, Engkau yang menghardik segala belalang-belalang, pelahap, pengeri, pelompat, segala gangguan-gangguan, tipu-tipu. Oh Tuhan, kekuatan kuasa gelap dalam nama Yesus. Aku punya Allah yang besar dalam nama Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang melebihi segalanya, dan tidak ada kuasa yang melebihi dari kuasa-Mu Bapa. Mengalirlah kuasa itu pada setiap umat-Mu. Tutup bungkus setiap keluarga, agar setiap keluarga juga boleh menjadi keluarga-keluarga Allah yang bersinar, dan dunia boleh diselamatkan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan kami menyerahkan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat ada atas setiap umat-Mu. Dan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan telah memberikan kekuatan, yang berbeban berat Tuhan telah memberikan kelegaan. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan ada atas kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Oh Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang berkuasa. Dan kami juga berdoa, kami rindu Tuhan untuk bersama-sama
untuk ibadah, bisa ibadah tatap muka kembali. Yesus, Engkau baik Tuhan. Beri kesempatan pada kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh ada Tuhan bersama-sama untuk bersama-sama kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara, kita berdoa yang seperti Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga. Saya percaya kebahagiaan adalah orang-orang yang takut, yang senantiasa memiliki hati takut kepada Tuhan, berbahagia bersama keluarga. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Haleluya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, memuja Engkau Tuhan yang benar. GPI Keluarga Allah, we are family.